Dampak daripada hujan yang panjang adalah kebanjiran ya, banjir di mana-mana tentunya. Daerah-daerah pegunungan ini yang harus waspada karena bukan hanya saja banjir, tapi juga akan terjadi longsor. Karena bulan Februari itu minggu pertama atau kedua itu akan ada curah hujan yang sangat besar. Alam tidak pernah murka. Kalau alam sampai murka, bahaya kita. Karena bukan hanya saja hujan yang turun. Hujan, angin, puting beliung. Kemudian juga akan terjadi kobaran api di mana-mana. Wah, sudah terjadilah yang dibilang kiamat. Jangan pernah bilang alam ini murka. Tidak, alam ini tidak murka. Tapi alam ini sedang memperbaiki dirinya. Hujan panjang berakhir sampai kapan? Sudah menjadi rahasia umum ya, setiap kita menghadapi Imlek, hujan pasti akan intensnya tuh tinggi ya. Jadi hujan yang biasanya berakhir setelah Imlek atau sekitar pertengahan bulan Maret ya, karena bulan Februari itu minggu pertama atau kedua itu akan ada curah hujan yang sangat besar. Daerah yang paling berdampak besar hujannya sebetulnya menyeluruh ya, seluruh Indonesia akan berdampak hujan besar. Karena apa? Karena alam ini memang sedang sedang bersih-bersih lah seperti itu ya. Di mana hutan dikotori, di mana hutan dibabat, di mana hutan dipenduli, di mana hutan dianiaya lah, katakan seperti itu. Maka dia memperbaiki diri. Dia hujan besar membersihkan kotoran-kotoran, mungkin bekas penebangan pohon liar seperti itu. Jadi wajar kalau alam ini sedang memperbaiki dirinya. Dengan apa? Dengan hujan. Supaya apa? Supaya alam ini kembali bersih, kembali asri, kembali seperti semula. Seperti itu. Intens hujan yang paling besar ya tentunya daerah-daerah pegunungan. Karena apa? Karena daerah-daerah pegunungan ini memang sedang diperbaiki oleh alam. Seperti itu. Dampak daripada hujan yang panjang adalah kebanjiran ya, banjir di mana-mana tentunya. Satu, yang kedua, daerah-daerah pegunungan ini yang harus waspada karena bukan hanya saja banjir, tapi juga akan terjadi longsor. Daerah-daerah seperti hutan-hutan yang sudah ditebangi, hutan-hutannya yang gundul, nah itu hati-hati karena akan bisa berisiko longsor seperti itu ya. Kemudian daerah-daerah yang berdampak tinggi sekali daerah Jakarta, walaupun di sana tidak ada hutan, tetapi Jakarta ini letaknya dia di bawah laut seperti itu. Jadi letak di bawah laut ini tentu saja lebih tinggi laut daripada daratan dan itu sering terjadi rob. Nah, apabila sudah banjir rob ditambah lagi dengan intens hujan yang tinggi, tentunya bersiap-siap saja untuk mendapatkan kiriman air yang luar biasa meluapnya. Yang kita tahu setiap hujan tentu wabahnya adalah kolera atau sakit perut atau buang-buang air besar yang yang luar biasa seperti itu. Kemudian yang Bunda lihat tidak ada penyakit yang membahayakan ya, selain mungkin banyak diantaranya adalah radang tenggorokan, batuk-batuk, kemudian gatal-gatal, masih sebatas wajar. Yang Bunda lihat tidak ada penyakit yang mengkhawatirkan seperti itu. Jadi
sebaiknya jaga saja kebersihan. Setelah hujan, mungkin setelah kebanjiran dibersihkan tentunya supaya tidak terjadi penimbunan penyakit-penyakit atau kuman-kuman yang menjadi bibit penyakit. Pertanyaan ini, apakah ini tanda murka alam? Tidak ya, alam tidak pernah murka kepada hamba-hambanya Allah, tidak pernah murka. Tetapi alam ini sedang memperbaiki dirinya. Seperti dulu-dulu yang Bunda bilang bahwa alam ini tidak sedang baik-baik saja. Alam ini sedang memperbaiki dirinya, sedang membersihkan dirinya. Karena apa? Karena memang alam ini butuh pembersihan diri. Banyak sekali manusia-manusia yang mengotori, baik itu penebangan pohon, baik itu perusakan-perusakan gunung, ya kan, banyak sekali terjadi tambang-tambang legal seperti itu ya. Jadi alam ini memang sedang memperbaiki dirinya. Bukan alam murka, tidak, alam tidak murka, tetapi sedang memperbaiki dirinya. Di mana dampaknya adalah terkena manusia itu sendiri. Karena apa? Karena manusia itu sendiri yang sudah merusak alamnya. Jadi saran Bunda, apapun yang terjadi di alam ini, ya kan, baik itu hujan, banjir, kebakaran, gempa, longsor, kemudian tsunami dan sebagainya, itu semua adalah perbuatan manusia. Karena Allah dan alam tidak pernah merusak dan alam tidak pernah murka, seperti itu. Saran Bunda, tetaplah jaga lingkungan kita, jaga wilayah kita, dan jaga juga tempat kita di mana supaya kita bisa memperbaiki apa yang rusak supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alam tidak pernah murka. Kalau alam sampai murka, bahaya kita. Karena bukan hanya saja hujan yang turun. Hujan, angin, puting beliung, kemudian juga akan terjadi kobaran api di mana-mana. Wah, sudah terjadilah yang dibilang kiamat ya, seperti itu. Jadi jangan pernah bilang alam ini murka. Tidak, alam ini tidak murka. Tapi alam ini sedang memperbaiki dirinya karena dia sakit, ya kan? Dia sakit, dia memperbaiki dirinya. Dia membaguskan lagi dirinya, seperti itu. Apabila gunung meletus contohnya, ya kan? Itu kan alam sedang mengeluarkan, artinya apa? Mengeluarkan kesuburan-kesuburan tanah yang dikeluarkan melalui magma ya. Nah, alam itu akan kembali subur, akan kembali bisa ditanami dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan. Untuk siapa? Untuk manusia juga. Kemudian terjadi longsor. Kenapa? Karena longsor ini tentunya sudah tidak ada hutan-hutan yang sudah dibabati. Kenapa? Alam meratakan itu semua, dibersihkan itu semua, kotoran-kotoran pohon yang sudah ditebangi, ya kan, dibersihkan semuanya. Kemudian akan tumbuh lagi pucuk-pucuk baru, pohon-pohon baru. Dia mereboisasi dirinya sendiri. Jadi bersyukurlah alam Indonesia ini bisa memperbaiki dirinya sendiri. Karena orang-orang Indonesia ini, kalau Bunda lihat kebanyakan mau ambil untungnya aja, mau enaknya saja gitu ya. Habis menebang ya sudah, sampahnya, tebangannya, apanya sudah, tidak pernah dibersihkan, seperti itu. Jadi alam membersihkan dirinya sendiri, alam memperbaiki dirinya sendiri. Ya karena hujan, ada pengusing penghujan juga. Jadi itu yang membuat jadi ada tanah longsornya gitu. Ada beratua-tua ini pohon-pohonnya gitu. Jawa Barat ya. Bagi ya daerah-daerah yang ada gunungnya itu, kayak Bogor gitu. Itu alam. Cuaca emang lagi nggak bagus ya. Jadi itu yang membuat adanya tanah longsor yang datang. Nanti hujan ini akan berhenti bulan kapan ya yang indah? Banyak musim penghujan malah tahun ini. Lebih banyak musim penghujan daripada musim kemaraunya, daripada musim ini jadi banyak penghujan gitu ya. Kalau nggak gelap, hujan aja terus. Dan emang awannya emang lagi nggak bagus. Langit ini menangis. Kelakuan para manusia-manusia ini, serakahnya tadi saya bilang. Serakah, memenang sendiri, pemberontakan, belum lagi pemerintah juga, itulah yang buat-buat juga. Ada gempa bumi itu ada, itu emang ada di beberapa bagian juga, tapi itu kebanyakan dari Jawa. Gunung meletus tadi sehingga muncullah ada gempa-gempa yang akan terjadi tahun ini. Itu gempa bumi. Iya.
goyang ini laut. Jadi bahkan kayak aku ngerasa lautnya juga nggak udah mulai ini sih, udah mulai banyak kejadian-kejadian di laut. Nanti tuh ada kapal kebalik, ada kapal kebalik Kak. Tapi emang kebanyakan ada laut juga. Laut itu kan emang ada aja gitu kejadian. Oh, itu dikecelakaan laut karena faktor kapalnya atau karena cuacanya yang ekstrim? Ekstrim juga ada. Tapi kebanyakan banyak makan korban. Hampir banyak yang mengalami kecelakaan di laut tadi. Jangan serakah. Jangan maunya ini itu. Harus pakai tindakan. Jangan semuanya mau diiyain, mau di apa. Jangan mengharapkan kepada banyak orang. Bahagiakan diri sendiri lebih baik. Jaga diri, jaga pikiran, jaga omongan. Itulah ya, justru omongan-omongan itu ya akan jadi malapetaka buat mereka-mereka itu.